Berhenti di situ. Ada apa? Kemari. Ini kan yang dari keluarga Gu, putri yang tidak disayang? Aku tahu. Kerjaan kalian itu nggak gampang. Gini. Kartu ini berisi 1 juta. Aku biayai kamu sebulan. Membiayai aku sebulan? SSI. Asal kamu nurut aja. Aku bisa kasih kamu uang lebih banyak lagi. Aku ini kaya. Kartu ini, aku anggap sebagai uang muka. Aku terima dulu. Baru ini yang namanya uang muka. Asal kamu bisa layani aku dengan baik. Nanti aku beliin kamu KTP itu. Kamu cuma bisa melayani aku seorang. Tapi, sebelum itu, aku mau cek dulu barangnya. Kalau begitu, buka beberapa kancing. Buka beberapa kancing. 1 cukup? Atau perlu buka 1 lagi? Sepertinya masih belum puas. Masih perlu buka beberapa kancing lagi. Baiklah, cukup, cepat pakai. Tamu, cek barang, apakah kamu puas? Kalau gitu sekarang, boleh mulai melayanimu? Aku benar-benar tidur dengan modal pria. Ini uang lelahmu. Terima kasih untuk tadi malam. Ambil uangnya, cepat pergi. Cuma 50.000 mau mengusirku? Tadi malam seseorang bilang, mau keluarkan 1 juta untuk bayar aku sebulan. Apa? 1 juta? Kok dia? Sayang kamu hebat hari ini. Pamanku di sana. Aku mau menyapa. Oh. Tunggu di sini. Paman Mingxuan ternyata ganteng. Gu Qinghuan. Dia kan Paman Mingxuan mikir apa sih? Kok kamu? Nona Gu kenal aku? Kok kamu tahu? Aku Nona Gu. Jarang-jarang dapat pelanggan besar, tentu saja cari tahu latar belakangnya. Tunggu, Paman Feng Mingxuan? Mana mungkin jadi model pria? Pasti aku salah ingat. 1 juta. Mahal juga. Bisa nggak dikasih diskon dikit? Aduh, cucu manis. Jangan nangis. Mau digendong papa, ya? Ayo, papa gendong. Ma, bisa nggak jangan gitu? Nak, kalau kamu masih belum bawa menantu untuk mama benar-benar jadi gila. Kalau gitu, tanda tangan. Ini apa? Perjanjian pernikahan. Selama 3 tahun, setelah perjanjiannya habis, aku akan transfer sejumlah uang untukmu, cukup untuk hidupmu tanpa kekurangan. Oh, gitu. Kamu mau kasih aku uang? Bukannya aku yang menghidupimu, kok bisa? Dia juga bermarga Feng. Jangan-jangan dia benar-benar Paman Feng Mingxuan. Gimana, nggak mau? Aku. Kalau kamu nggak mau tanda tangan,
Besok aku akan ke rumah Gu pasang spanduk. Tulisannya, Nona Gu, menghancurkan kehormatanku, dan menolak bertanggung jawab. Kamu. Oke, aku tanda tangan. Oke, kalian berdua mendekatlah sedikit, deket dikit, bagus, siap-siap, mau potret ya? 3, 2, 1. Wah, King Huan, tidak nyangka, kamu itu kalau diam, langsung bikin kaget semua orang. Semalam langsung, pamannya si brengsek Feng Mingxuan itu, berhasil kamu dapatkan. Cik. Aduh, Han. Menurutmu aku harus gimana dong? Kedepannya pasti nggak bisa dihindari harus ketemu sama Feng Mingxuan bakal canggung banget. Aduh, ngapain kamu canggung? Yang harus malu itu mereka. Nanti Feng Mingxuan sama adikmu yang sok suci itu, ketemu kamu harus manggil kamu tante. Heh, enak nggak tuh rasanya? Kalau dipikir-pikir, iya juga. Kak, ternyata kamu di sini. Aku tadi khawatir kamu, karena ditinggal Mingxuan, sampai bunuh diri. King Huan, kamu ikhlasin aja. Di dunia ini laki-laki nggak cuma Mingxuan. Lagi pula, kamu masih muda. Kedepannya, pasti bisa cari laki-laki yang lebih baik dari ayahmu. Itu pasti. Gu Qingyue, mulai sekarang, kamu harus lebih hormat sama aku. Soalnya yang muda harus hormat sama yang tua. Maksudmu apa? Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik aku nikah sama siapa. Aku nggak ngomong sama kalian lagi, aku mau pulang. Suamiku masih menungguku, ayo. Dadah. Feng Heng. Nama ini kok familiar ya? Kayaknya pernah dengar di TV. Ya, yang itu. 3 bulan bikin 50 perusahaan bangkrut, 5 bulan naik ke peringkat teratas daftar orang kaya. Aduh, mana mungkin? Kalau menurutku, itu cuma nama yang sama saja. Orang sekelas Feng Heng itu, bahkan ayahmu saja sulit untuk mendekat. Apalagi dia, anak kemarin sore, mana mungkin bisa dekat dengannya. Soal ini harus ayah tahu. Aku nggak percaya, masa nggak bisa nanganin dia. Ayah, kakak memang suka main-main. Sering nggak pulang malam itu masih mending, sekarang malah ngambek dan asal menikah. Kalau orang lain tahu, nanti dibilang keluarga kita nggak punya didikan. Aduh, iya, sayang. Kalau keluarga Feng tahu bahwa anak perempuan keluarga Gu begini, nanti keluarga kita setelah King Yue menikah ke sana, masa bisa angkat muka? Kenapa keluarga kita bisa punya anak macam begitu? Dia sekarang di mana? Panggil dia pulang. Dia tinggal di luar. Mana mau pulang? Blokir kartu banknya. Aku mau lihat dia bisa tinggal di mana lagi. Ayah, tenang, ayah. Beberapa hari lagi kami ada reuni SMA, kakak pasti akan datang. Nanti, aku akan menasihatinya baik-baik. King Yue memang bikin aku tenang. Tentu saja. Lihat saja anak siapa. Hai, kamu dengar nggak? Tuan Feng nanti akan datang ke hotel kita. Katanya mau sama hotel kita, ngomongin kerjasama paruh kedua tahun ini. Kita harus semangat dong. Beneran? Lihat deh. Riasanku hari ini oke nggak? Aduh, lihat tuh, kamu kesengsem banget. Jangan mimpi deh. Orang seperti Tuan Feng, masa iya dia mau sama kita? Halo, tolong perpanjang seminggu lagi. Maaf, Nona, kartu ini tidak bisa digunakan. Coba yang ini. Masih tidak bisa. Keluarga Gu benar-benar memblokir semua kartuku. Nona, kalau tidak ada uang, bagaimana? Keluar, belok kiri, jalan 500 meter. Ada hostel yang bisa kamu tinggali. Jangan di sini dong, nyusahin kami yang bekerja. Nona, kalau kamu tidak pergi, aku panggil satpam. Masih ada tamu lain yang menunggu check-in. Maaf ya, maaf. Kok kamu datang? Kalau aku tidak datang, kamu mau pergi kemana? Aku juga tidak tahu. Kalian berdua pamer mesranya ke samping sana. Jangan menghalangi pintu masuk. Tuan Feng. Anda sudah datang. Pelayanan hotel Anda ternyata sangat buruk. Sepertinya kerjasama paruh kedua tahun ini perlu saya pertimbangkan ulang. Jangan. Cepat minta maaf kepada Direktur Feng. Bukan aku yang harus kalian minta maaf. Maaf, Nona Gu. Akulah yang memandang rendah. Tidak mengenali Anda sebagai istri Tuan Feng. Ternyata Paman Feng Mingxuan cukup hebat.
Tapi kali ini kartuku diblokir keluarga Gu, aku harus mencari kerja. Kok telat banget sih datangnya? Maaf jalannya macet banget. Ini. Hari ini semua harus habis dibagikan. Banyak banget, sampai mal tutup juga nggak akan habis. Nggak bisa? Kalau nggak bisa, pulang saja. Bisa, bisa. Ini kan cuma bagi brosur, Gu Qinghuan, kamu pasti bisa. Semangat! Ah Mbak cantik, mau lihat renang dan fitness? Mas ganteng, renang, dan fitness. Tuan jumlah pengunjung di area ini adalah yang terbesar di seluruh mall. Jadi pendapatan toko-toko umumnya cukup baik. Kurang lebih 80% dari total pendapatan mall. Lanjut. Kenapa dia ada di sini? Tuan muda. Ada apa? Kamu cari orang untuk mengambil semua selebaran yang dia pegang. Baik. Putri besar keluarga Gu ternyata sedang membagikan selebaran. Reuni malam ini bakal ada yang seru. Minta 1 selebaran. Minta 1 selebaran. Aku juga mau. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masih ada, masih ada, masih ada, masih ada. Aduh, sudah habis? Aku, pintar sekali. Kalian semua belum tahu, kan? Dulu, putri keluarga Gu yang jadi pusat perhatian, Gu Qinghuan, sekarang. Sampai-sampai membagikan selebaran. Hahaha. Putri besar keluarga Gu, meski diusir dari rumah, masa harus kerja yang memalukan. Hahaha. Mana ada putri keluarga Gu? Semua orang tahu putri kesayangan keluarga Gu. Hanya King Yue kita. Kak, kamu datang. Kukira kamu nggak datang hari ini. Kak, kalau kamu nggak punya uang, bilang padaku. Kenapa harus membagikan selebaran? Orang tua pasti sedih melihatnya. Foto ini kamu yang motret? Kak, kok suamimu belum datang? Kalau dia sudah datang, aku pasti menegurnya. Masa sedikit pun uang saku tidak diberikan padamu? Karena aku tidak sepertimu, yang cuma bisa bergantung pada laki-laki. Kak, kok kamu bisa bilang gitu sama aku? Gu Qinghuan. King Yue bermaksud baik, cuma mau peduli padamu, jangan tidak tahu diri. Gu Qinghuan, hari ini kita semua bawa pasangan, loh. Kamu kan sudah menikah? Kenapa suamimu tidak datang? Jangan-jangan malu untuk menunjukkannya, ya? Lagian, di dunia ini pria sepertiku, yang berkualitas tinggi, itu langka. Hehe. Kak, bagaimana kalau kamu menelepon dan menyuruh kakak ipar datang? Kebetulan semua orang ada di sini. Kami juga bisa membantumu menilai dia. Iya, Gu Qinghuan, kamu terus menyembunyikannya. Suamimu jangan-jangan jelek, kan? Hahaha. Suamimulah yang buruk rupa. Kalau memang tidak jelek, ya suruh dia datang dong. Hei, Kak Ipar, kami sedang reuni di Mingjuelu. Kakakku agak mabuk. Bagaimana kalau kamu ke sini? Cih. Ternyata kalian mengajakku ke sini hari ini, bukan untuk reuni, tapi untuk menghinaku. Kalau begitu, aku tidak bisa menemani kalian. Kak, coba lihat dirimu. Kenapa masih marah sih? Kami semua cuma ingin melihat kakak ipar. Ingin tahu pria seperti apa yang bisa membuatmu tertarik. Kalau kamu melihatnya, pasti suka. Lagi pula, sampah yang tidak kumau ini kau saja bisa menyukainya. Apalagi suamiku yang seperti itu, pria baik yang luar biasa. Qinghuan, apa maksudmu? Ya, arti harfiahnya. Kalau suamimu sehebat itu, kenapa dia belum datang juga? Kamu yakin mau menyuruhnya datang? Aku takut kamu tidak kuat menahannya. Silakan datang saja. Aku ingin lihat dia itu orang macam apa. Qinghuan, Maaf, Anda.
Saya suaminya Gu Qinghuan. Ternyata dia suaminya Gu Qinghuan. Kalau paman kecil tahu aku bikin dia marah. Aku celaka. Ngapain sih? Itu siapa? Gak tahu, belum pernah lihat. Mas, kamu harus mendidiknya baik-baik keponakanmu. Tadi dia, Keponakanku. Mana orangnya? Gu Qinghuan. Kami tadi cuma bercanda antar teman sekelas, masa kamu masih marah kan? Iya nih, jangan baper. Iya, bener. kalian. Keluarga Wang. Keluarga Li. Keluarga He. Mulai hari ini restoran ini tidak akan menerima tamu dari keluarga-keluarga ini lagi. Saya sarankan kalian segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Mas Ganteng, aku ingatkan kamu. Di sini, kan restoran paling mewah di Kyoto. Kamu pikir ini warung kaki lima? Kamu bilang kami nggak boleh datang. Jadi kami nggak boleh datang? Gu Qinghuan, kamu dapat dari mana orang yang aneh ini? Apa kamu ketipu? Sudah dibujuk nggak mau, maunya dipaksa. Feng, Manajer Yang. Di restoran kalian ini kualitas pelanggan semakin buruk. Nona Wang. Maaf ya, kalian nggak diterima di sini. Tolong kamu dengan teman-temanmu segera tinggalkan tempat ini tangkap. Kamu itu apa sih? Kamu yakin? Untuk orang ini kamu mau menyinggung kami? Sudahlah, mending menghindari masalah. Aku takut mereka balas dendam. Orang yang berani menyinggungku di dunia ini belum lahir. Pantaslah, paman yang memimpin keluarga Feng. Ganteng banget. Kalau manajer yang nggak suka sama kami, kita makan di luar aja. Nggak boleh. Kalau orang lain tahu kita diusir dari restoran Mingyue, nanti di kalangan sosialita ibu kota, gimana aku bisa angkat muka? Gu Qinghuan, aku yang bodoh. Kamu minta manajer dan suamimu untuk bersikap lapang dada. Jangan mempermasalahkan aku. Aku ini orang picik, justru aku mau mempermasalahkannya. Masih bengong? Bawa pergi. Ayo, pergi. Lily, kamu nggak apa-apa? Gu Qinghuan ini keterlaluan. Dia nggak peduli sama sekali. Kamu masih tega ngomong begitu, pengecut. Aku juga nggak sengaja. Apalagi tahu Feng Mingxuan itu kenapa tiba-tiba gila, memaksa aku pergi. Bukan begitu. Kalau suaminya Gu Qinghuan itu, asal-usulnya apa? Sombong banget. Baru saja aku lihat, di badan suaminya. Itu custom made dari brand H. Hanya ada satu di dunia. Ayahku saja nggak bisa memesannya. Kultur dari H. Bukankah harus punya kekayaan 5 miliar untuk bisa memesan? Gu Qinghuan sehebat itu? Suami Gu Qinghuan itu siapa? Aku nggak tahu. Dia orang biasa. Pakaian di tubuhnya itu pasti palsu. Iya juga. Kalau dia sehebat itu masa Gu Qinghuan perlu sebar pamflet? Qingyue, suami Gu Qinghuan jangan-jangan memang orang yang hebat. Mustahil, seumur hidupnya Gu Qinghuan hanya akan aku injak-injak. Feng, Feng Heng, sebenarnya kamu siapa? Manajer tadi, kenapa dia begitu takut padamu? Restoran ini juga milik keluarga Feng. Oh, ternyata begitu. Terima kasih banyak tadi. Meskipun kita kawin kontrak. Tapi ini, sebagai suami, adalah kewajibanku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Oh ya, kamu barusan bilang keponakanku? Di mana dia? Ah, dia. Dia sedang angkat telepon. Gu Qinghuan, ternyata kamu di sini? Segitunya cintamu padaku? Hah? Kamu menikah dengan Feng Heng itu kan untuk membalas dendam padaku? Kamu terlalu menyanjung dirimu sendiri. Aku bilang aku sudah lama tidak mencintaimu. Aku bilang Feng Heng, bukan orang yang bisa kamu ganggu. Cepatlah bercerai darinya. Aku tidak mau. Pelayan, bayar.
King Huan, sebenarnya aku masih mencintaimu. Bisakah kamu memaafkan aku? Sejak aku bertunangan dengan adikmu, aku selalu menyesal, tapi kamu juga tahu kan, di keluarga Feng, pamanku yang pegang kendali, aku hampir nggak punya suara di keluarga Feng. Kamu juga nggak disukai di keluarga Gu. Kalau aku menikahimu, aku makin nggak punya tempat di keluarga Feng. Bicaralah yang jelas, bisakah kamu berhenti menarik-narik aku? Suamiku sebentar lagi pulang, kalau dia lihat kamu begini, dia bakal menghajarmu. Feng Heng, itu jauh lebih tua darimu, dia nggak cocok sama kamu. Cocok atau enggak, hanya aku yang tahu, jangan mengadu domba di sini. Apapun yang kamu bilang, aku nggak akan ninggalin dia. Gu King Huan, kamu melakukan semua ini, itu kan karena kamu masih nggak bisa melupakanku? Begini aja, nanti kalau pamanku sudah melepas kekuasaan, baiklah aku yang memimpin keluarga Feng nanti, kalian berdua akan melayani satu suami. Zaman dulu sudah lewat. Apa masalahnya? Nanti King Yue jadi istri utama, kamu jadi selir lagi pula. Kamu kan janda? Pergi. Aku muak lihat kamu. Nggak jelas, dasar perempuan garang, aku lihat sampai kapan Feng Heng tahan. Kalau kamu nggak pergi, aku pukul kamu. Sayang, Kenapa? peluk aku. Kamu benar-benar mabuk? Nyonya muda, silakan lap tangan. Ini di mana sih? Ini rumah tua. Biasanya hanya ibuku yang tinggal di sini. Ibumu? Kenapa tidak bilang dari tadi? Pasal pertama perjanjian pernikahan. Membuat ibuku senang? Bagus sekali, anakku. Akhirnya menikah. Sudah terbiasa dengan Feng Heng, apakah dia baik padamu? Dia cukup baik padaku. Itu memang sudah kewajibannya sebagai suami. King Huan, kalau Feng Heng usil padamu, bilang saja pada ibu yang akan memarahinya. Oh ya, ibu menyimpan sebotol anggur Nuerhong yang sudah tua. Katanya, manjur banget. Kalau diminum, pernikahan akan bahagia. Ibu dengar? Dari mana lagi sih? Ibu ambilkan untuk kalian. Bawa pulang, minum bersama. Ibu, biar aku yang bantu bawakan. Terima kasih ya. Anggurnya nggak apa-apa? Ibu punya banyak anggur, kamu seharusnya khawatir sama istrimu King Huan, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, aduh. Nggak apa-apa kan? Ma, kalau nggak ada apa-apa, kami pergi dulu ya. Dasar anak nakal. Lihat tuh anaknya bengong. Kalau aku nggak menambahkan sesuatu, nggak tahu kapan bisa menggendong cucu. Benar kan, Pak? Ibumu baik banget, dan ramah sampai memberi kita anggur yang begitu berharga. Kalau suka, minum aja banyak-banyak. Ini anggur pernikahan kita. Harus diminum berdua. Minum alkohol jangan nyetir. Suruh saja sopirnya turun bantu kamu nyetir. Selamat menikah untuk kita. Baik. Wajahmu kok merah? Wajahku juga kok merah.
Anggur ini ada yang aneh. Kamu ngapain? Terima kasih ya. Bu, kok masih ditambah? Dia juga tidak tahu. Mulut seseorang itu lahap banget. Di mobil saja sudah mulai minum, kamu duduk dulu, aku ambilkan air. Kukira setelah meninggalkan keluarga Gu, aku tidak punya tempat tujuan. Ternyata sekejap mata, aku sudah menikah dan berkeluarga. Apa mungkin dia tidak suka di sini? Siapkan rumah baru untuk Nyonya, sebagai hadiah pernikahan. Tapi, harus cari alasan yang pas. Aneh, padahal pernikahan palsu, kenapa jantungku berdebar kencang? Di sini ada undian rumah, mau coba? Itu semua tipu-tipu. Rumah semahal itu, masa dijadikan undian? Kalau nggak dicoba, mana tahu. Ayo, ayo. Nona, mau mencoba? Pasti dapat hadiah, loh. Sudahlah, sudahlah. Aku memang sial sejak kecil. Andai undian ini benar, yang menang juga bukan aku. Lebih baik kita pulang saja. Aku masakkan makanan enak untukmu. Ayo. Mas, mau coba? Siapa tahu, bisa menang satu rumah. Cepat nikahi gadis kaya dan cantik, buang istri tua. Coba deh. Perempuan yang cuma bisa masak di rumah, hanya akan menghambat langkah suksesmu. Aku yang coba. Villa. Nona, keberuntunganmu luar biasa. Rumah ini setidaknya seharga 5 juta. 500 juta. 500 juta. Feng Heng, aku benar-benar menang undian. Villa. Senang? Senang. Sejak aku bersamamu, keberuntunganku jadi lebih baik. Rumah yang kamu menangkan sendiri tidak ada hubungannya denganku. Memang, Tuan Muda Feng hampir semua rumah di kota dengan lokasi terbaik dimasukkan ke dalamnya. Villa itu dimenangkan sendiri oleh Nyonya. Bisa dibilang, keberuntungan Nyonya juga. Istriku cukup mudah dibujuk. Keponakan. Feng Mingshuan. Aku sedang mengemudi. Tolong angkat teleponnya. Aku yang angkat? Apakah ada orang ketiga di mobil kita? King Huan. Ya? Kamu bikin kaget. Aku matikan. Pegangan kuat. Kita jemput keponakanku. Apa? Aku harus ketemu pria menyebalkan itu lagi. Sial banget. Ini di mana? Keponakanku. Di bar karena seorang wanita berkelahi, aku kesini untuk mengurusnya. Feng Heng. Kamu sebagai paman. Kamu jangan terlalu memanjakan. Keponakanmu sendiri. Kamu harus bikin dia kapok. Maksudnya? Misalnya, biar dia di penjara beberapa tahun. King Huan. Kamu sepertinya punya masalah dengan keponakanku. Enggak. Mana mungkin aku punya masalah sama dia. Lepaskan aku. Nih, lihat dia. Dia biasanya tidak punya kemampuan kerja, nganggur. Kepribadiannya juga kurang baik. Kamu jangan terlalu dekat dengannya. King Huan? Gu King Huan. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Aku ini tuan muda keluarga Feng. Kau tahu Feng Heng kan?
orang terkaya di ibu kota. Dia itu pamanku. King Huan. Ada apa? Ah, fobia sosial, fobia sosial. Mobilku ini. Dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Begitu ya? Kalau kamu memang tidak mau bertemu keponakanku, duduk saja di mobil. Tunggu aku kembali. Hei. Nah, itu mobil pamanmu? Ah. Ini mobil impianku. Sayangnya tidak mampu membelinya. Ini bukan apa-apa. Mobil yang lebih bagus Feng Yun. dari ini. Ya? Paman, Anda datang. Ayo, nanti ku hajar kau di rumah. Hei, hei. Permisi. Apa Anda paman Feng Yun? Apa yang dia katakan? Kedap suaranya terlalu bagus. Aku temannya. Feng Mingxuan bertemu Feng Heng, seperti cucu bertemu kakek saja. Feng Mingxuan, kamu brengsek. Aku di rumah saja belum cukup, berani kamu keluar cari wanita teman minum? Pukul dia. Tampar wajahnya. Feng Yun. Mulai sekarang, kurangi bergaul dengan orang yang tidak jelas. Baiklah, Paman. Ayo, naik. Paman. Kalau aku nggak pulang, boleh nggak? Kalau Mama tahu, pasti bakal mukul aku. Kalau nggak pulang. Kalau begitu, seumur hidupmu jangan pernah pulang. Bukan, Paman. Kamu berubah. Dulu kamu selalu bantu aku. Sebagai seorang paman, kamu jangan sekali-kali memanjakan keponakanmu. Kamu harus bikin dia kapok. Bibimu itu menyuruhku mendidikmu lebih. Aku takut sama istri. Bibi Paman, kamu sudah menikah? Apa dia di dalam mobil? Jangan ikut campur, ah? Mau pulang atau enggak, terserah. Aku pergi dulu. Tunggu aku ya. Tidak usah ajak keponakan. Nggak usah pedulikan dia. Kalau mau pulang, dia punya kaki sendiri. Sosial anxiety-nya parah banget. Dulu waktu dia tidur denganku, lihat, kamu kan cukup inisiatif. Waktu itu kenapa nggak fobia sosial? Apa sih yang kamu omongin? Kamu di depan pintu saja, turunkan aku. Aku mau ambil paket. Oke, kalau begitu aku parkir dulu. Beneran Bu King Huan. Ah. Kamu memang stalker gila. Gu King Huan. Kamu masih belum putus sama dia? Kamu belum tahu siapa dia sebenarnya? Tentu saja aku tahu siapa dia, tapi seharusnya, kamu tidak seharusnya memanggilku Gu King Huan, harusnya panggil aku Tante. Tante apa? Waduh, Feng Heng gak akan mengira aku menikah dengannya, itu pasti ada maksud tersembunyi kan? Kamu nggak pulang tidur? Ngapain kesini? Ah, Aku ada urusan dengan Gu King Huan. Kamu panggil dia apa? Hah? Nona Gu. Dia istriku. Kalau ada yang mau kamu sampaikan, langsung bilang saja padaku. King Huan, kamu pulang duluan aja, biar aku yang urus. Pak Feng. Sebenarnya begini. Dia itu mantan pacarku. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia menikah denganmu itu cuma untuk balas dendam sama aku. Apapun alasan istriku menikah denganku, itu bukan urusan orang luar untuk menilai. Sekali saja kamu ngomong ngawur lagi, aku nggak keberatan menyuruh orang untuk mengajarimu bicara dengan sopan. Hah? Aku baru ingat. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Ah, sini. Aku pergi dulu. Hahaha. Kamu nggak nanya, aku sama dia itu hubungannya apa?
Aku menunggu kamu untuk mengatakannya sendiri. Dia mantanku. Dia mantanku. Terus, Kamu nggak marah? kamu masih cinta sama dia? Tentu saja nggak mungkin. Aku sama dia sudah lama. Putus total dan nggak ada hubungan apa-apa. Kalau begitu, kenapa aku harus marah? Feng Heng kok begitu besar hati? Istrinya itu mantan pacar keponakan. Kok masih setenang itu? Cuma gara-gara hal kecil begini, kamu mau menyembunyikannya dari aku? Bagiku, ini bukan masalah kecil. Kamu bilang apa? Terima kasih sudah menerima aku. Menerima? Putus total. Jelas batasnya. Kamu gila ya? Kamu tahu nggak, ganggu urusan orang itu kesambar petir. Hah? Ganggu urusan orang? Kesambar petir. Dia orangnya keras kepala banget. Kalau kamu nggak bilang begitu, dia nggak akan menyerah. Tapi keluarga kami, nggak punya kebiasaan bohong. Maaf ya. Kalau begitu, kita... Si Feng Heng ini. Padahal dia tahu aku akan datang ke lelang hari ini masih berkali-kali. King Huan, ternyata memang kamu. Berdandan cantik banget lagi-lagi tidak bawa suami. Kesini cari pria ya? Kamu juga nggak bawa suami, kan? Oh, suamimu berkelahi demi wanita sampai sekarang masih di kantor polisi belum keluar. Jangan asal bicara di sini, Feng Mingxuan, mana mungkin memperlakukanku begini. Kalau mau hidup berjalan baik pasti selalu ada saja hal yang terjadi. Kamu. Baik. Tunggu saja. Berikutnya dalam lelang kali ini koleksi terakhir. Kalung giok hijau imperial. Harga pembukaan 80 juta. 90 juta. 95 juta. 100 juta, 110 juta, 120 juta. 300 juta. Wah, kaya banget. 300 juta loh. Wah, Koleksi ini, tapi aku mengikuti perintah Om Feng Heng untuk membelinya. Meskipun suamimu kaya, dia juga cuma karyawan. Kalah jauh dari penguasa keluarga Feng kami. 500 juta. 500 juta. Gu Qinghuan, kita kan bersaudara. Aku peringatkan kamu, jangan melawan keluarga Feng. 550 juta. Aduh, kita kan keluarga sendiri, tidak ada yang perlu dilawan. 600 juta. 700 juta. 800 juta. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar sekali. 1 miliar, 2 kali, kenapa kamu tidak menawar lagi? Mahal banget, aku nggak sanggup beli. Kamu. 1 miliar 3 kali, terjual. Kamu menjebakku. Bukannya kamu sendiri yang nawar? Kamu nggak punya uang untuk beli. Kamu. Tunggu saja. Feng Mingxuan dan pamannya ada di dekat sini, aku panggil mereka sekarang. Hemheha. Gu Qingyue, bentar lagi kamu akan melongo. Aku ini kan bibi kecilmu. Baiklah. Aku lihat dia datang, dia mau menghajar kamu, atau aku? Paman, di sini. Siapakah itu? Ternyata, itu Oh, suaminya. dia sepertinya itu. Maaf menunggu. Pak Feng. Saya sudah lama ingin bertemu Anda. Hari ini, akhirnya bisa bertemu juga. Saya adalah manajer umum Feng Yun, Feng Xing, haha. Paman, kamu. Sayang, Siapa yang mengganggumu? mereka merebut barang lelangku. Bukan aku. Aduh, ini. Haha. Itu salah paham. Sebenarnya, barang lelang ini
Sebenarnya kami yang memenangkannya, untuk diberikan kepada Anda, hehe. Bukan. Maaf ya. Istri keponakan saya ini juga tidak tahu diri. Siapa yang berani merebut barang milik Pak Feng? Kalau begitu, saya atas nama suami saya. Terima kasih. Terima kasih ya, haha. Ini untukmu. 1 miliar kamu memberikannya padaku. Cuma 1 miliar untuk istriku, bukankah itu pas? Lagi pula, itu uang orang lain. Ya juga. Hahaha, Pak Feng selera yang bagus. Nyonya Feng memang cantik alami, cocok dengan giok ini sangat cocok, hahaha. Apalagi koleksi lain yang kamu inginkan? Tidak usah, tidak usah. Kalau begitu, kita pulang saja. Hehehe, hati-hati ya, pelan-pelan. Bukan kok? Pelan-pelan, ya, pelan-pelan. 1 miliar, loh? Beliau begitu dermawan diberikan ke orang lain. Cepat diam. Kamu marahin aku? Gu Qingyue. Kamu dan Gu Qinghuan bersaudara. Apa kamu tidak tahu dia menikah dengan paman saya? Yang menikah dengan paman saya harus menjilat, kan? Siapa itu? Itu adalah yang terkenal banget Pak Feng. Bahkan keluarga Feng kami yang kami andalkan. Aku berusaha keras. Aku menikah tidak sebaik Gu Qinghuan. Ming Xuan kami sial menikahimu. Untuk keluarga Feng kamu tidak bisa merayu, Nyonya Feng? Kamu mau aku menyenangkan Gu Qinghuan? Kamu ketawa apa? Aku ingat ekspresi Gu Qingyue itu, jadi aku ketawa. Sebelum kamu datang, dia ngomong apa lagi? Kalung ini, aku menawar untuk Paman Feng. Dia ngomong apa lagi? Suamiku sekaya apapun, masa bisa lebih hebat dari Paman Feng? Dia bukan siapa-siapa. Iya, secara silsilah dia harus panggil aku tante. Halo, saya HR dari Feng Jun Holding Group. Saya menelepon khusus untuk memberitahu Anda lulus wawancara. Besok masuk kerja. Feng Yun Holding Group, itu kan perusahaan Paman Feng Mingxuan. Baiklah, besok aku datang melapor. Wawancaramu lulus. Perusahaan apa? Iya, kamu. Aku? Besok ke sana, dan kasih dia kejutan lagi. Sebuah perusahaan kecil yang kamu nggak kenal. Nanti aku jelasin detailnya. Ada apa? Bos datang. Kalian semua, semangat, cekatan. Bos? Feng Heng. Ini siapa? Ada apa? Bos datang. Ayo semangat. Jangan bengong. Bos. Feng Heng. Nyonya Feng. Kok dia? Mana Feng Heng? Hei, yang baru. Kamu, lagi ngapain? Lagi ngapain? Jangan menghalangi. Kok nggak peka? Sama sekali nggak punya. Cepat ke belakang. Maaf. Baru datang sudah macam-macam. Karyawan macam ini memang perlu diberi pelajaran. Perlu cari kesempatan. Biar dia tahu aturan. Kamu masak? Hari ini nggak ada kerjaan. Hari ini kamu nggak ke kantor? Nggak, di rumah terus? Bos yang mereka omongin. Apa? Nggak apa-apa. Nggak nyangka kamu bisa masak. Aku baru pertama kali masak. Ikutin resep, tapi tampilannya agak kurang bagus. Nggak apa-apa. Coba rasain. Soal tampilan, nggak masalah. Yang penting rasanya enak. Nggak enak. Pahit dan sepet. Padahal, aku mau masakin kamu. Nggak apa-apa. Kamu sudah bagus untuk pertama kali. Sudah bagus.
Kenapa Feng Heng bilang dia kemarin tidak di kantor? Bukankah paman Feng Mingxuan itu dia? Gu Qinghuan, kenapa kamu melamun? Baru masuk kerja kamu sudah bermalas-malasan. Masih mau gajimu atau tidak? Aku tidak menunda pekerjaan. Berani membantah. Gaji bulan ini dipotong semua. Orang ini tidak masuk akal Sistem sekali. gaji memang seperti ini. Kalau kamu tidak mau kerja, cepat pergi saja. Sudah lama tidak bertemu supervisor. Sudah sebegitu galaknya. Sepertinya agak sengaja mempersulit. Kamu belum lihat yang baru ini? Cantik banget. Kemungkinan besar iri. Ada apa? Pak Feng, yang baru ini tidak tahu aturan. Biar aku yang memberi pelajaran. Sedikit saja lengah, dia sudah tinggalkan pos. Gu Qinghuan, jangan membantah lagi. Kalau kamu bisa kerja, kerjakan saja. Kalau tidak bisa, pergi dan keluar dari perusahaan. Menurutku yang harus pergi adalah kamu. Kamu sebagai supervisor, mana bisa begitu semena-mena? Perhatianmu kepada karyawan baru, di mana? Pulang dan pikirkan baik-baik. Kalau tidak, urus sendiri pengunduran dirimu ke HRD. Kenapa masih bengong? Cepat pergi. Aduh, maaf, Nyonya Feng. Nanti tolong mampir ke kantorku. Baik. Baik, kalau begitu aku pergi dulu. Buat apa kamu bawa aku ke sini? Aku mau bilang sesuatu sama kamu. Nanti aja dibahas. Aku antar kamu masuk dulu. Beli beberapa baju. Kamu kan sudah kerja. Kok baju yang itu-itu terus? Nanti diketawain orang. Di sini mahal, loh. Masuk dulu, pilih-pilih nanti. Ayo. Hei, kabari semuanya. Sewa seluruh mall ini untuk kita. Semua baju di mall ini dijual dengan harga 0,01 kali lipat. Bapak, Ibu, selamat datang. Hari ini toko kami ada promo. Semua barang dijual dengan harga 0,001 kali lipat. 0,001 kali lipat? Ya, Berarti baju yang harganya 10.000 perak cuma 10 perak. Deretan baju itu aku mau coba semuanya. Ya ampun, itu perampokan. Kan ku bilang jangan, kamu yang maksa, mahal banget, loh. Keluargaku sudah memblokir kartuku. Gajiku yang sedikit itu aku juga nggak sanggup beli. Nanti kalau kita coba tapi nggak jadi beli, nanti kita dimarahin orang. 0,001 kali lipat. Ya, beli. Sini. Sini. Semua ini buat kamu. Hari ini belanja puas banget. Beli banyak banget. Baju branded. Cuma bayar 2 juta lebih. Kamu bilang jujur sama aku. Apa? Kamu sudah tahu dari awal kalau mal itu mau diskon? Kita sudah lama menikah. Aku belum pernah kasih kamu barang yang layak. Ini anggap saja sebagai hadiah. Hari ini adalah hari istimewa. Hari istimewa apa sih? Pejamkan matamu. Jangan lihat. Buka matamu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kenapa? Sejak mama meninggal, nggak ada yang merayakan ulang tahunku lagi.
Makasih. Bodoh? Kamu kok baik banget, sih? Oh ya. Seberapa baik? Kamu lembut, perhatian, sayang keluarga, dan juga cowok baik sejati. Kalau aku sebagus itu, gimana kalau perjanjian kita dibatalkan saja? Perjanjian apa? Perjanjian nikah dong. Kita nggak jadi cerai. Ya, kita hidup bersama selamanya. Itu juga bagus. Tapi kita nggak punya dasar perasaan. Dasar perasaan itu bisa dibangun kok. Banyak juga yang nikah dulu, baru cinta. Gimana kalau kita coba dulu? Coba juga nggak apa-apa. Ada sesuatu di mulutmu. Mana? Manis banget. Siapa Gu Qinghuan? Akulah dia. Ada apa? Dasar perempuan. Siapa kamu? Kenapa kamu memukulku? Siapa aku? Aku istri presiden direktur kalian. Dasar perempuan busuk, yang menggoda suamiku. Kamu ngomong apa? Kapan aku menggoda suamimu? Ku dengar suamiku menghabiskan 1 miliar untuk membelikanmu kalung. Kamu masih bilang tidak menggoda. Kalung itu. Nggak bisa jawab kan? Kulihat baju ini sekitar 20.000 sampai 30.000. Katanya, Direktur Gu sudah lama memblokir kartumu. Bagaimana kamu bisa membelinya? Atau juga dari Feng Xing? Apa hubungannya dengan Direktur Feng? Ini hadiah dari suamiku. Gu Qinghuan, kalau suamimu mampu membeli baju semahal ini, masa masih membiarkanmu di perusahaan hanya jadi anak magang? Sebelum bohong, pikir dulu. Kami tidak akan mentolerir karyawan yang hina dan tak tahu malu. Kalian semua memfitnah. Pokoknya, aku bersih, nggak takut fitnah. Malas bicara sama kalian. Mau pergi? Nggak semudah itu. Hari ini akan kurobek dasar perempuan busuk. Mau apa? Berhenti. Lepaskan. Kamu sedang apa? Kamu datang ke kantor, kamu ngapain? Oh, bagus. Kamu bahkan masih membela wanita busuk itu. Hei, wanita busuk apaan? Aku kasih tahu, dia bukan sembarang orang untuk diganggu. Dan kalian, cepat pergi kerja. Fitnah. Kamu berani bilang kalau dia bukan selingkuhanmu? Ya ampun, siapa bilang aku selingkuh dengannya? Seluruh perusahaan sudah tahu. Kamu kira aku bodoh? Benar, Pak Feng. Saya dengar, Anda padanya sangat istimewa. Pasti sering dapat perlakuan khusus, kan? Dia memang lumayan cantik. Tak kira Anda suka tipe seperti ini. Begini, Nona Ye, apa saya berbuat salah pada Anda? Bisakah Anda berhenti memperkeruh suasana? Tidak. Sahabatku dikhianati. Aku nggak bisa diam aja, kan? Kamu coba cerita. Soal rumor itu, ada atau enggak? Perihal direktur. Aku nggak enak membahasnya. Apa dia selingkuh dengan Gu Qinghuan? Aku juga kurang tahu. Tapi, Gu Qinghuan di kantor memang dapat perlakuan istimewa. Jelaskan. Apa yang harus kujelaskan? Ku beritahu kalian. Dia bukan orang yang bisa kalian ganggu sembarangan. Dia itu, bapaknya sudah tiada. Ibunya tidak menyayanginya. Takut padanya? Jaga mulutmu. Kamu yang merebut rumah tangga orang, apa mukamu? Diam. Feng Heng. Semua itu aku yang atur. Feng Hang juga mengikuti perintahku. Makanya dia memperhatikan Qinghuan. Kenapa kamu membantunya? Karena dia istriku. Kenapa? Kalian keberatan? Wanitaku. Feng Hang saja tidak berani menyentuhnya. Kamu bilang apa? Dia istrimu? Kenapa dia bisa jadi istrimu? Selama ini, aku yang dipilih nenek untuk jadi istrimu. Atas dasar, apa kamu menikahinya? Ye Ting, nenekku memang memilihmu, sedangkan aku padamu tidak tertarik sama sekali. Aku mau menikahi siapa itu urusanku.
Bukan tempatmu untuk ikut campur. Kamu, perempuan ini yang menggoda Feng Heng. Kembalikan Feng Heng padaku. Aku pukul kamu. Aku pukul kamu. Apa-apaan? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Kamu pergi dulu, biar aku yang urus di sini. tapi Aku suamimu, kamu harus percaya padaku. Aku bisa atasi masalah ini. Berani-beraninya mengganggu wanitaku. Umumkan segera, langsung. Batalkan semua kontrak dengan Y, dan semua kontrak dengan grup di Hao. Jangan. Jangan batalkan kontrak dengan Ye. Feng Heng, aku mohon padamu. Saat kau memukul wanitaku, kau harus tahu akibatnya. Karena aku terlalu mencintaimu, aku tak bisa menerima kau menikahi orang lain. Kenapa kau begini padaku? Aku ini putri grup Y, seorang gadis terhormat yang kaya. Masa kalah dengan dia, putri keluarga Gu yang tidak disayang? Kalau kau berani bicara lagi, aku tidak keberatan. Langsung memblokir grup Y. Sudah, aku diam. Aku tak akan berani lagi. Pergi. Tuan Feng, istri saya tidak tahu apa-apa. Itulah sebabnya dia menyinggung wanita Anda. Tuan, bisakah Tuan, demi menghargai saya, memaafkannya sekali ini? Cepat minta maaf kepada Tuan Feng. Sudahlah. Aku rasa, jika tidak ada yang menghasut, istri Anda juga tidak akan berani datang membuat masalah. Aku hanya ingin tahu, siapa yang menggosip di belakang. Dia yang bilang ke aku. Saya tidak tahu. Gu Qinghuan ternyata istri Anda, Pak Feng. Saya tahu saya salah. Anda berjiwa besar. Maafkanlah saya. Memaafkanmu? Dengan karyawan sepertimu di perusahaan, justru kamu yang merusak. Keluar dari Feng Yun sekarang juga. Pak Feng, aku harus menafkahi keluarga. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Kumohon, Pak Feng. Jangan usir aku. Keluar. Wanita, semua gara-gara kamu. Pergilah. Pergilah. Mingxuan, kamu tidak apa-apa, kan? Qinghuan, Aku tidak apa-apa. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Ye Ting, berhenti. Setelah mencelakakan orang, kau mau kabur? Untunglah, kata dokter, tidak ada masalah besar. Hanya patah tulang ringan. Tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak apa-apa. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Aku akan menelepon pamanmu, biar dia datang merawatmu. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Qinghuan. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Selama kamu pergi, aku menderita setiap hari. Mingxuan, aku sudah menikah. Kamu menikah dengannya? Itu hanya untuk membalas dendam padaku, kan? Aku putus denganmu. Karena kamu selingkuh. Hubungan kita sudah berakhir. Aku tidak perlu membalas dendam padamu. Aku tidak percaya. Hubungan kita selama 4 tahun. Kamu bisa melepaskannya begitu saja. Qinghuan, kembalilah padaku. Tuan Feng, kau mengganggu istriku seperti ini. Itu tidak pantas, kan? Dia memang milikku. Akulah yang menikah dengannya. Kuharap kau paham situasinya. Karena kamu telah menyelamatkan istriku, aku bisa tidak mempermasalahkannya. Keluarlah dulu sebentar. Aku ingin bicara dengannya berdua. Jangan kalian berkelahi, ya. Tenanglah. Dia menyelamatkanmu, aku tidak akan menyusahkannya. Lagi pula dia masih terluka. Bagaimanapun juga, aku tidak akan menyakiti orang yang terluka.
Ini 100 juta. Untuk membayar biaya pengobatanmu. Dan sebagai ucapan terima kasih atas pertolonganmu yang menyelamatkan istriku. Hei. Tidak heran, kau memang. Direktur Feng yang gagah dari grup Dihao. Kau memang sangat murah hati. Tapi, tahukah kau istri, mengapa mau menikahimu? Dia menikahimu hanya untuk balas dendam. Karena dia mengira kau adalah pamanku. Istriku mengapa mau menikah denganku? Bukan urusanmu. Perempuan yang kucintai selama 4 tahun. Beraninya kau merebutnya begitu saja. Kau, Direktur Feng dari grup Dihao, perempuan mana yang tak bisa kau dapatkan? Jika kau benar-benar ingin bertanggung jawab padanya, mengapa kau menipunya? Kata-katamu memang manis. Hanyalah, kau hanya ingin yang baru untuk mempermainkannya. Feng Mingxuan. Jika kau bicara lagi, aku tak segan menghentikan investasi ke Feng Yun. Feng Heng. Aku tak peduli apapun statusmu. Aku pasti akan membawa King Huan kembali. King Huan, Apa yang kamu bicarakan dengannya? kamu khawatir tentang dia? Lagi pula, dia terluka karena menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Kamu sekarang istriku. Masa masih memikirkan mantanmu? Siapa yang mikirin dia? Aku cuma lihat Tenang dia aja. terluka. Dia terluka karena menyelamatkanmu. Aku akan cari cara untuk mengganti ruginya. Kamu, apa tidak ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Bicara apa? Ya, misalnya dulu. Nenek. Aku ada urusan, aku harus pergi dulu. Hei. Kamu ada urusan, ajak aku pergi dong. Kamu pulang dulu aja. Nenek, Dasar kurang ajar. Kudengar kau mencari keluargaku, seorang gadis yang tidak disayang, dan perempuan murahan yang suka main serong. perempuan murahan apaan? Jadi kau yang menggunjing di belakang, ngapain kau di sini? Bukankah aku sudah menyuruh orang membawamu ke kantor polisi? Kau masih tebal muka. Kalau bukan aku yang mengeluarkannya, dia pasti masih menderita di kantor polisi sekarang. Putri keluarga Ye, yang terhormat sampai kau perlakukan seperti ini. Kau tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku waktu itu terlalu marah. Jadi aku tak tahan. Lalu mendorongnya. Siapa sangka ada mobil lewat. Tidak apa-apa. Toh tidak terjadi apa-apa kan? Tidak terjadi apa-apa. Kalau bukan karena Feng Mingxuan sekarang Gu King Huan mungkin sudah tidak bernyawa. Feng Mingxuan sekarang masih terbaring di rumah sakit. Kalau dia mau menuntut, menurutmu dia bisa lolos? Itu mudah diatasi. Lagi pula, kalau bukan karena kamu yang melakukan hal-hal keterlaluan itu, Ting Ting bisa semarah itu? Apa maksudmu aku yang berbuat keterlaluan? Nenek, aku tidak mengerti kenapa kau begitu memihaknya. Bahkan memaksaku menikahinya. Sekarang aku sudah menikah. Benar, Bu. Heng akhirnya bisa menikah. Ibu jangan. Diam. Aku masih di sini. Mana kau berhak ikut campur urusan pernikahan Heng? Kau pergi ke luar negeri. Urusan di sana. Bereskan sampai tuntas, baru boleh pulang. Keluar. Apa kau mau membuatku marah? Gu King Huan, dia adalah yang pernah kulihat seumur hidupku, wanita yang paling kusukai. Dia adalah istriku dan juga menantu perempuan nenek. Bisakah nenek jangan selalu memanggilnya gadis? Menantu apaan? Pernikahan kalian ini. Aku tidak mengakuinya. Kau cepat bercerai dengan wanita itu. Nenek, kata nenek tidak berlaku. Aku sudah dewasa. Nenek tidak berhak mencampuri kebebasan pernikahanku. Berani sekali kau. Kurung dia. Sampai kau sadar, baru boleh keluar. Nenek, apa yang nenek lakukan? Lepaskan, nenek.
Bagaimana pemulihan lukamu? Kau? Untuk apa kau datang? Tentu saja, aku datang menjengukmu. Lagi pula luka-lukamu ini, ada hubungannya juga denganku. Perempuan ini yang membuatmu tertabrak mobil. Kamu tidak diterima di sini, cepatlah pergi. Baru ketemu, kamu sudah usir aku. Apa kamu nggak merasa, sikapmu kepadaku harusnya lebih baik? Kamu ingin mencelakai King Huan, dan masih minta aku bersikap lebih baik padamu. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi. Jangan paksa aku melaporkanmu ke polisi. Apa kamu nggak dengar kata keponakanku? Pergi. Jangan tidak tahu diri. Feng Mingxuan. Apa kamu pikir, aku tidak tahu? Kecelakaan. Apa benar itu semua salahku sendiri? Sampai-sampai nggak bisa menjaga istrimu sendiri. Kalian keluarga Feng memang payah. Aku khawatir keluarga Feng kalian akan terus mengungkit masalah ini. Jadi, aku sengaja minta orang menyelidikinya. Pemilik mobil yang menabrak adalah kenalan lamamu. Bahkan mobil itu kamu yang belikan untuknya. Di dunia ini ada kebetulan seperti itu. Kurasa, kamu sudah mengikuti King Huan sejak lama kan? Dia ternyata mantan tunanganmu. Tapi kemudian karena kamu selingkuh, dia menikah dengan Feng Heng. Pernikahannya bahagia. Sedangkan kamu hanya bisa setiap hari menahan sikap arogan Gu King Yue. Kamu tidak terima. Jadi kamu dengan licik merancang sandiwara ini. Itu untuk merebut kembali hati King Huan kan? Aku ini bisa dibilang sudah berjasa besar padamu. Kamu mau apa? Aku juga tidak mau apa-apa. Hanya ingin mengingatkanmu satu hal. Jaga baik-baik wanitamu. Jangan biarkan dia pergi, mengganggu pria orang lain. Apa yang dikatakan wanita itu semuanya benar. Kamu masih tidak bisa melupakan Bu King Huan, sampai membuat dirimu begini, sampai masuk rumah sakit. Kamu bodoh sekali. Dia itu wanita milik Pak Feng. Dia sekarang tidak fokus, nanti pasti tidak akan memperhatikan sekitar. Selama dia berjalan di jalan raya, langsung tabrak dengan mobil. Haruskah melakukan ini? Bagaimana kalau dia melapor polisi? Tenang saja. Saat kritis, aku akan keluar dan melindunginya. Kamu tinggal mengerem sedikit, jangan menabrak terlalu keras. Nanti yang terluka adalah aku. Selama aku tidak melapor polisi, tidak akan terjadi apa-apa. Haruskah melakukan ini? Hanya dengan begini, aku bisa mendekat dengan keluarga Feng. Kamu gila ya? Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Kamu tidak mau hidup lagi? Aku melakukan ini juga demi keluarga Feng. Demi keluarga Feng. Feng Heng itu meskipun sangat hebat, apakah dia bisa lebih hebat daripada nenek keluarga Feng? Asalkan kita membantu nenek keluarga Feng menyelesaikan masalah kecil ini, maka kita, bukankah kita bisa langsung sukses besar? Sudah larut malam. Kok belum pulang juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Ini aku. Aku Paman Feng Mingxuan. Oh, Pak Feng. Ada keperluan apa? Keponakanku terluka karena kamu. Bukankah kamu harus datang menjaganya di rumah sakit? Feng Mingxuan memang terluka karena aku. Tapi, bagaimanapun aku sudah menikah, berdua-duaan dengan laki-laki lain. Kurang pantas, kan? Apa tidak ada orang lain di keluarga Feng? Keluarga Feng ini besar. Setiap hari ada banyak urusan yang harus dibereskan. Siapa yang punya waktu setiap hari di rumah sakit? Gimana kalau memanggil perawat? Masa perawat bisa seteliti orang sendiri? Gu King Huan, kalau kamu masih punya hati nurani, segera datang ke rumah sakit untuk merawat. Sebelum Mingxuan pulih, jadi, tolong kamu di rumah sakit merawat dia 3 kali sehari. Penuhi gizi tepat waktu.
Sekarang, Ming Xuan, badannya terluka, sulit bergerak. Ganti baju dan buang air. Pijat dan lap badan. Semua ini juga harus kamu lakukan? Paham. Aku mengerti. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kamu terluka karena menyelamatkanku. Ini memang sudah seharusnya kulakukan. King Huan. Sepertinya, kembali seperti dulu. Setiap kali aku sakit, kamu juga selalu merawatku seperti ini. Ming Xuan. Hubungan kita sudah berakhir. Aku sudah menikah. Masa lalu jangan diungkit lagi. Aku merawatmu kali ini. Juga untuk membalas budi atas pertolonganmu menyelamatkan nyawaku. Setelah kamu sembuh nanti, kita jangan saling menghubungi lagi. Baiklah. Cepat tidur ya. Aku mau ke toilet. Oh, kalau begitu, aku tuntun kamu. Ini aku pesankan untukmu, sup tulang. Kalau kamu tidak bisa, aku suapi saja. Tidak masuk akal. Sudah kubilang, Gu Qinghuan itu perempuan murahan kan? Di satu sisi mempermainkan Feng Heng, di sisi lain menggoda bos keluarga Feng. Makan sebanyak itu nggak takut tersedak? Sepanjang hidupku, aku belum pernah lihat perempuan tak tahu malu seperti itu. Ini istri baik pilihanmu? Dengan kekuatan keluarga Feng kita, di ibu kota, wanita macam apa yang tidak bisa kau dapatkan? Tapi kau malah memilih wanita seperti ini. Harga diri keluarga Feng kita dilempar ke tanah untuk diinjak orang. Kalau hal ini sampai tersebar, nama baik keluarga Feng, kita masih mau nggak? Nenek, jangan sampai kau sakit gara-gara marah. Demi wanita itu nggak sepadan. Feng Heng juga cuma sementara. Tergoda olehnya. Sekarang dia dikhianati. Dia pasti bakal sadar. Kok kau punya foto seperti ini? Pasti ada salah paham. Aku cari dia untuk minta penjelasan. Berhenti. Jangan coba-coba cari wanita itu lagi. Dengar, kecuali kau setuju menikah dengan keluarga Ye. Kalau enggak, jangan harap bisa keluar dari gerbang ini. Jaga dia baik-baik. Satu hari lagi berlalu, masih belum bisa menghubungi Feng Heng. Sebenarnya terjadi apa? Masih menunggu kekasihmu? Dia tidak akan mencarimu lagi. Kok kamu tahu dia nggak akan kembali? Dia sudah tahu. Dulu kamu menikah dengannya, itu cuma untuk balas dendam. Menurutmu, dia masih akan mencintaimu seperti dulu? Balas dendam padamu? Kamu gir banget. Tapi Feng Heng memang berpikiran begitu. Lagi pula, dia itu Pak Feng dari grup Di Hao, pemegang kendali Di Hao masa depan. Perempuan-perempuan di ibu kota, berjejer panjang untuk dipilihnya. Dengan modal kamu, bahkan masuk ke rumah kami aja nggak bisa, apalagi ke keluarga Feng yang punya Di Hao. Paling cuma, main-main aja sama kamu. Kamu ngomong apa sih? Dari dulu aku dengar, Pak Feng dari grup Di Hao memang playboy. Pemberiannya itu bukan main royal. Bintang terkenal, sosialita, selebgram, apa yang belum pernah dia mainkan? Dia itu, mungkin makanan mewah sudah membuatnya bosan. Jadi dia ingin coba sayur liar untuk cari rasa. Sayur liar ini, cukup dimakan 1-2 kali, makan terlalu banyak juga nggak seru. Aku nggak percaya. Jangan di sini mengadu domba aku dan dia. Kecuali dia sendiri yang bilang padaku, kalau dari orang lain, aku nggak percaya satu kata pun. Aku langsung cari dia sekarang.
Feng Heng masih belum kembali. Sudah beberapa hari. Dia sebenarnya pergi kemana? Dia sudah tahu. Dulu kamu menikah dengannya. Hanya untuk membalas dendam padaku. Kamu pikir, apa dia masih akan mencintaimu seperti dulu? Aku benar-benar tidak. Dia tidak mungkin. Jangan berpikir macam-macam. Kamu harus percaya padanya. Nanti saja setelah dia pulang. Kamu sudah kembali. Ibu ini siapa? Saya ini neneknya Feng Heng. Ini rumah cucu saya. Kenapa saya tidak bisa datang? Nenek, silakan minum tehnya. Tidak usah. Saya tidak suka di luar, minum sembarangan. Iya, Nenek. Yang biasa Nenek minum. Harganya puluhan ribu per 50 gram. Teh Longjing kualitas super. Bukan teh sembarangan yang pantas melegakan tenggorokan Nenek. Nenek, ada keperluan apa? Pernikahanmu dengan cucuku ini, tanpa persetujuanku tidak sah. Kartu keluargamu dan akta nikahmu, keluarkan. Aku ingin kamu sekarang langsung pergi ke kantor catatan sipil bersamaku dan mengurus perceraiannya. Apakah ini keinginan Feng Heng? Apa bedanya? Kalau ini keinginan Feng Heng, aku bisa pergi dengan kalian langsung ke kantor catatan sipil. Tapi kalau bukan keinginannya, kamu tidak berhak ikut campur dalam urusan kami. Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Wanita sepertimu yang kamu mau cuma uang, kan? Di kartu ini ada 50 juta. Bawa uang ini tinggalkan cucuku. Pergi dari kota ini. Nenek, apa nenek mengira aku bersama cucumu demi uang? Memangnya bukan? Dengan status keluarga Feng di kota ini, wanita mana yang tidak mati-matian ingin menikah ke dalam keluarga kami? Aku tidak tahu kenapa nenek punya prasangka sebesar ini kepadaku. Tapi aku tidak merasa bersalah. Uang di kartu ini. Aku tidak akan mengambil 1 sen pun. Kalau perceraian ini keinginan Feng Heng. Kalau begitu, minta dia datang sendiri untuk mengatakannya kepadaku. Aku akan bercerai, lalu pergi dari kota ini. Tapi kalau bukan keinginannya, aku tidak akan pergi denganmu ke kantor catatan sipil. Kalau kamu memang tidak tahu diri, aku punya cara untuk menghadapimu. Aku berani bilang padamu. Selain Ting Ting, keluarga Feng tidak mungkin punya menantu perempuan lain. Kita lihat saja. Kembalilah kau. Perempuan murahan macam itu, mana ada yang tidak suka uang? Dia menolak kartu nenek. Pasti maunya besar. 50 juta pun tidak cukup untuknya. 50 juta masih belum cukup untuknya. Kalau aku sudah marah, aku buat dia tidak dapat 1 sen pun. Nenek marah-marah juga nggak ada gunanya. Dasar perempuan. Begitu dia menguasai hati pria, apa yang dia mau pasti dapat. Bukankah dia hanya mengandalkan Feng Heng yang memanjakannya, sampai dia begitu sombong? Yang terpenting, nenek harus cari cara supaya Feng Heng meninggalkannya. Dasar bocah kurang ajar, kepala batu seperti kerbau. Minta dia melepasnya, pasti tidak mudah. Nenek, mending begini, nenek. Kamu memang punya akal. Ya, lakukan itu. Istri tersayangmu itu, setelah kamu pergi, tiap hari ke rumah sakit merawat mantan pacarnya. Sekarang, mereka sudah balikan lagi dan mau menikah. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin?
Di undangan ini tertulis dengan jelas. Apa yang tidak mungkin kalau terus begini? Mungkin tidak lama lagi mereka berdua tiba-tiba menikah itu mungkin saja. Dia belum bercerai. Bagaimana mungkin dia menikah dengan orang lain? Siapa bilang dia belum bercerai? Aku ambil kartu keluargamu, sudah kuurus semuanya. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Dia setuju. Aku tidak setuju. Pernikahan kalian. Keluarga Feng memberi banyak keuntungan untuknya. Apa yang membuatnya tidak setuju? Dia memang wanita yang suka genit. Aku tidak percaya. Lepaskan saya. Aku akan bertanya langsung padanya sekarang. Sebelum kau setuju untuk bertunangan dengan Ting Ting, aku tidak akan melepaskanmu kalau mau keluar. Penuhi dulu permintaan nenekmu ini baru kita bicarakan. Nenek, lepaskan aku. Feng Heng, kamu di dalam? Yeting, kamu datang untuk apa? Feng Heng, aku punya cara, bisa menyelamatkanmu. Cara apa? Minggu depan adalah pesta ulang tahun, Nenek. Kalau kamu ingin kabur, jangan lewatkan kesempatan ini. Apa kamu sebaik itu membantuku? Feng Heng, aku tahu. Dulu aku banyak melakukan kesalahan. Tapi, belakangan ini, aku melihat bagaimana kamu memperjuangkan Gu Qinghuan dengan melawan nenek. Aku sudah sepenuhnya mengerti isi hatimu. Daripada terus berkonflik dengan kalian, hingga saling menghancurkan, lebih baik aku merelakan kalian. Kali ini nenek sudah bertekad bulat. Aku takut, bahkan untuk pesta ulang tahunnya, dia tidak berniat mengizinkanku hadir. Kamu bisa coba mengalah pada nenek. Untuk pesta ulang tahun beliau, pasti beliau ingin kamu hadir. Nanti, apapun permintaannya, kamu setujui dulu saja. Nanti di acaranya saja. Ya, hanya itu caranya. Panggil aku kenapa? Katakanlah. Nenek, aku sudah berpikir semalaman, sekarang aku paham. Karena aku sudah bercerai dengan Gu Qinghuan, aku tidak akan mengganggunya lagi. Biarkan aku pergi. Jadi, sudah paham? Aku tidak percaya. Anda tidak bisa terus-menerus mengurungku di rumah. Minggu depan adalah ulang tahun Anda, sebagai cucu Anda. Masa aku tidak hadir? Anak durhaka seperti kamu. Tidak datang pun tidak apa-apa. Sudahlah, jangan bicara lagi. Keluar juga tidak masalah. Asalkan kamu mau menerima satu syaratku. Pada hari ulang tahunku nanti, maka aku akan membiarkanmu keluar. Ini apa? Minggu depan adalah ulang tahun Nenek Feng yang ke-60. Nanti di restoran Dihao akan diadakan perayaan ulang tahun. Ini undangannya. Bagaimanapun aku juga manajer umum Feng Yun, aku bisa masuk dengan kartu kerja, tidak perlu undanganmu. Siapa bilang undangan ini untukmu? Aku suruh kamu berikan ini kepada Gu Qinghuan. Pergi panggil Gu Qinghuan, bawa dia ke sini. Pak Feng, Bapak mencari saya? Saya datang, minggu depan. Adalah ibu utama grup Dihao ulang tahun nenek keluarga Feng. Akan diadakan di restoran Dihao. Mengadakan jamuan ini adalah undangan. Untuk saya? Saya juga. Atas permintaan orang lain, Ulang tahun nenek keluarga Feng Heng pasti akan menghadirinya. Jika saya pergi seharusnya bisa bertemu dengannya. Di mana acaranya? Wah, bukankah ini Gu Qinghuan? Datang menghadiri ulang tahun nenek keluarga Feng? Kenapa? Setelah dipermainkan Feng Heng baju yang layak pun dia tidak mau membelikanmu.
Kalau bukan karena Tuan Feng sendiri yang pernah mengakuinya sungguh tidak terlihat. Nyonya Feng dari grup Dihao. Ternyata berpakaian begitu lusuh. Minggir. Jangan di sini memamerkan gengsi Nyonya Feng padaku. Aku bilang, selama nenek keluarga Feng tidak mengakui dirimu, kamu tidak akan pernah bisa masuk gerbang keluarga Feng. Oh, jangan-jangan dia dengan Tuan Feng hanyalah pasangan sementara. Bilang begitu terang-terangan. Sakit hati sekali, lebih baik beri dia muka. Lagi pula dia sudah dibuang Feng Heng. Dia hanya bisa kesini mencari orang. Kasihan juga. Maksa terus juga layak dikasihani. Kamu terlalu baik. Kalian berdua nggak usah di sini mengadu domba. Sebelum bertemu Feng Heng, semua yang kalian katakan, aku nggak akan percaya satu kata pun. Kalau aku benar-benar bertemu dengannya, seperti yang kalian katakan, meski dengan tandu yang dipikul 8 orang, aku tetap tidak akan masuk ke gerbang keluarga Feng. Sok suci banget. Kalau sudah jadi perempuan jahat, jangan sok polos. Aku bilang, hari ini aku bakal bikin kamu kalah telak. Gak percaya? Tunggu aja. Jadi nyonya muda keluarga Feng? Tidak mudah? Apalagi nenek keluarga Feng? Bahkan untuk putri keluarga Ye ini, dia juga tidak akan mudah. Ayo, mari kita untuk nenek Feng. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Silakan makan, minum, jangan sungkan. Ya, baiklah. Haha. Selamat ulang tahun, Nenek. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahunku. Hari ini ada sebuah kabar penting yang ingin aku umumkan. Pada hari ini, keluarga Feng mendapat 2 kebahagiaan. Selain ulang tahunku, masih ada 1 kebahagiaan lagi. Yeting, Feng Heng, Grup Dihao kami memutuskan untuk menjalin pernikahan dengan keluarga Ye. Selanjutnya, Yeting adalah menantu cucu keluarga Feng kami. Semoga kalian semua memberkati pernikahan pasangan baru ini. Baik, baik, baik. Feng Heng. Bajingan. Gu Qinghuan, jangan pergi. Dengar penjelasanku. Yoblinda, tidak kusangka drama ini lebih seru dari yang kuduga. Gu Qinghuan, jangan pergi. Jangan sentuh aku. Apa kamu senang mempermainkanku? Aku tidak pernah mempermainkanmu. Tapi kalian barusan sudah mengumumkan akan menikahi putri keluarga Ye. Terus aku apa? Hanya mainanmu? Bukan seperti yang kamu kira, Qinghuan. Feng Heng, buat apa kamu menjelaskan padanya? Pernikahan kalian memang sudah sembrono, jadi tidak berlaku. Nona Gu, jangan lupa. Dulu kamu kan mau balas dendam pada mantanmu yang brengsek, makanya menikah dengan Feng Heng? Jangan balik menuduh. Nona Gu, kami, keluarga Feng, juga tidak berlaku buruk padamu. Memberimu kompensasi 50 juta. Kan kamu sendiri yang tidak mau? Kalau begitu pergi saja. Ya, memang aku sendiri yang tidak mau. Aku tidak layak untuk keluarga Feng kalian. Aku pergi saja. Qinghuan, kalau kamu pergi, aku gimana? Kita harus bicara baik-baik. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Apa lagi yang mau dibicarakan? Memang aku yang salah. Aku memang pantas. Ini bukan salahmu, bukan salah keluarga Feng. Kita sudah selesai. Jangan ganggu aku lagi. Feng Heng, dia berani mukul kamu? Buat apa kamu masih mengejarnya? Biarkan dia pergi. Nenek, jangan ikut campur, bisa nggak? Aku ingatkan kamu.
Dia sekarang yang akan masuk keluarga Feng, calon istri yang belum sah. Buat apa? Kamu mengejar istri orang? Kamu nggak malu? Aku saja malu. Maaf menunggu lama. Entah nenek memanggilku ada keperluan apa. Aku tidak mau banyak bicara. Ini kontrak dari Di Hao. Asalkan keluarga Feng segera menikahi Gu Qinghuan, kontrak ini adalah milikmu. Apakah nenek khawatir Gu Qinghuan akan mengganggu cucu nenek? Jadi buru-buru mencari pengganti yang baik untuknya? Ya. Syarat ini, jadi setuju atau tidak? Jangan buru-buru. Saya lihat dulu. Baik. Dengan syarat sebagus ini, aku tak punya alasan menolak. Sebagai ganti arak, aku bersulang untuk nenek. Kalau begitu, sudah sepakat. Aku pergi dulu. Lanjutkan saja, nenek. Halo. Ini, Gu Qinghuan? Cucuku. Sudah bertunangan dengan putri keluarga Ye. Aku harap kamu tahu diri. Bawa dokumenmu. Ikut aku ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Lepaskan aku. Jangan ganggu aku lagi. Tuan, ada masalah. Apa katamu? Gu Qinghuan dan Feng Mingxuan pertunangan itu palsu. Benar. Nenek menipu Tuan. Proses perceraian itu juga palsu. Hanya untuk membuat Tuan setuju dengan perjodohan keluarga Ye. Sekarang hati Nyonya sudah terluka. Sudah setuju dengan nenek untuk mengurus perceraian. Ini dari kalian? Qinghuan. Ini adalah villa pantai. Tabungan 100 juta. Dan juga sebuah mobil mewah. Apa maksud kalian ini? Semua ini adalah wujud ketulusan keluarga Feng. Asalkan kamu berjanji, setelah menikah ke dalam keluarga Feng kami, berperilaku baik dengan Mingxuan dan menjalani hidup dengan baik. Semua ini adalah pemberian kami untukmu. Rumah, mas kawin, dan mobil. Qinghuan. Aku sungguh-sungguh menyukaimu. Maukah kamu menikah denganku lagi? Mingxuan, kita sudah berakhir. Jangan tidak tahu diri. Aku sudah memberimu muka. Kalau Pak Feng memang meremehkan saya, tidak perlu dipaksakan. Pintu keluarga Feng tidak akan saya masuki. Gu Qinghuan? Om. Jangan bicara lagi. Aku ingin bicara dengan Qinghuan, berdua saja. Om, pergi duluan ya. Qinghuan, pamanku, orang yang biasanya begitu angkuh, sampai merendahkan diri. Kenapa kau sama sekali tidak memberi kesempatan? Apa kau sedang marah padaku? Apa kau sengaja membuatku mengejarmu? Apa aku orang yang begitu membosankan? Itu karena Feng Heng. Kita sudah bersama selama 4 tahun. Baru berapa lama dia bersamamu? Bahkan belum sampai 4 bulan. Kau sudah pindah hati? Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kau masih belum mengerti? Sebelum aku bersamanya, kita sudah berakhir. Kenapa? Hanya karena aku berselingkuh? Hanya karena kau berselingkuh. Kau benar-benar brengsek. Aku. Itu juga hanya sesaat kesurupan setan. Apa kau tidak bisa sedikit memahamiku? Dan lagi.
Aku juga punya alasan tersendiri. Nilai-nilai hidup kita tidak sejalan. Kita tidak bisa bersama. Tidak akan berakhir baik. Apa katamu? Aku hanya ingin hidup sederhana. Hidup dengan tulus. Intrik dan persaingan di keluarga gedongan kalian, serta aturan-aturan yang rumit itu, sama sekali tidak cocok bagiku. Tapi kau hanya mengejar kekuasaan. Jadi, kita memang dari dunia yang berbeda. Tidak cocok untuk bersama, ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Kalau begitu, bagaimana dengan kau dan Feng Heng? Sama sepertimu. Baik kamu maupun dia, aku tidak sanggup menerima kalian. Aku hanya ingin menjadi burung yang bebas. Tak mau jadi kenari dalam sangkar. King Huan? Apa kita benar-benar tidak bisa kembali seperti dulu? Kecuali waktu bisa mundur. Tapi itu tidak mungkin. Di mana Feng Heng? Kenapa dia tidak datang? Cerai saja. Apa perlu nenek dan tunangannya yang mengurus? Siapa suruh dia tidak mau menemuimu? Dia takut kamu mengganggunya. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku cuma takut dia tidak datang. Prosesnya tidak selesai. Tenang saja. Dengan status keluarga Feng kami, hal kecil seperti ini pasti bisa diurus. Kalau begitu, ayo pergi. Tunggu. Feng Heng, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, aku pasti sudah ditipu habis oleh kalian. Hari ini tidak akan bercerai dengan Gu King Huan. Nenek, kenapa kamu menipuku? Aduh, nenek, itu semua demi kebaikanmu. Kamu itu anak emas, penguasa ibu kota, mencari istri. Meskipun bukan dari keluarga kaya dan terpandang, setidaknya harus berasal dari keluarga yang bersih dan berkelakuan baik. Tapi, lihat saja, perempuan biasa yang tidak tahu malu ini, mana ada yang pantas untukmu? Menurutku Gu King Huan tidak ada yang tidak pantas untukku. Apalagi, dia tidak seburuk yang nenek katakan. Lagi pula, yang menikah dengannya adalah aku, yang hidup bersamanya seumur hidup adalah aku. Sejak kecil, nenek selalu mengatur segalanya, selalu mengambil keputusan untukku. Kali ini, aku tidak akan menuruti nenek lagi. Ayo kita pergi. Lepaskan. Aku sudah tidak mau ikut campur dalam urusan keluarga kalian, karena kamu sudah datang. Kita masuk saja untuk mengurus proses perceraiannya. Meski kita bercerai, kamu juga. Setidaknya dengarkan penjelasanku. Apa kamu tidak ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Katakanlah. Bicarakan di rumah nanti. Feng Heng, kalau hari ini kamu berani pergi, kamu tidak akan punya nenek ini lagi. Nenek, jika nenek bersikeras ikut campur dalam pernikahanku, maka mulai sekarang, nenek juga tidak akan punya cucu. Anak durhaka. Anak durhaka. Sudah sampai rumah, katakanlah. Lihat dulu ini. Ini adalah... Begitulah ceritanya. Melihat kamu dan Feng Mingxuan di foto-foto ini, hatiku benar-benar hancur. Aku takut kamu benar-benar akan meninggalkanku dan menceraikanku. Bulan depan kamu akan menikah dengannya. Kamu ngomong apa sih? Kamu juga tahu dia terluka karena menyelamatkanku. Nenek memaksaku untuk menemaninya di rumah sakit. Mana mungkin aku tidak datang? Kukira itu karena kamu percaya omongannya. Mendengarmu berkata begitu, aku jadi lega. Selama dikurung di rumah oleh nenek, kau tahu betapa tersiksanya hatiku? Aku hanya karena sangat ingin keluar menemuimu, makanya aku pura-pura menyetujui permintaannya. Di acara ulang tahun itu, aku setuju menjalin hubungan dengan keluarga Ye. Sebelumnya aku salah paham padamu. Tapi, aku benar-benar tidak menikahimu hanya untuk balas dendam pada Feng Mingxuan. Aku tidak pernah mencurigaimu soal itu. Tapi nenekmu sangat membenciku. Demi memisahkan kita, dia sudah bertindak sejauh itu. Menurutku, tidak ada gunanya kita melanjutkan ini. Kita putus saja.
Direktur Feng, Gu Qinghuan akan meninggalkan ibu kota. Jangan biarkan dia pergi, hentikan dia. Bawa dia ke hotel. Apa harus begini? Kontrak milik Di Hao. Tidak bisa kita lepaskan. Om, kamu bawa aku ke sini ngapain? Ayo, bangun. Kayaknya, kakimu hampir sembuh, ya? Aku antar kamu masuk. Di dalamnya, hadiah dari Om untukmu. Oh. Om, kamu ini. Ming Xuan, aku kasih tahu. Buat yang kayak gini, wanita yang nggak nurut. Nurut terus itu nggak ada gunanya. Kadang-kadang kamu harus lebih keras. Tapi ini melanggar hukum. Kamu takut sama ini? Coba pikir baik-baik. Dengan kekuatan keluarga Feng, di belakang kita, masih ada nyonya besar dari grup Di Hao yang mendukung. Dia itu cuma dari keluarga Gu, wanita yang nggak disayang, kalaupun dia hilang, juga nggak ada yang tahu. Melakukan ini, dia akan menyalahkanku. Kamu itu laki-laki nggak? Kamu nggak tahu wanita takut sama pria yang bandel? Kamu tahan dia sementara. Begitu dia hamil, dia pasti nurut. Dia masuk ke keluarga Feng. Nanti kamu baikin dia. Begitu dia tahu kalau kamu tulus padanya, dia pasti maafin kamu. Tapi, pegang ini. Kunci borgol. Terserah kamu. Aku bilang, kalau kamu lepasin dia sekarang, lain kali nggak ada kesempatan lagi. Feng Mingxuan. Dasar bajingan, kamu mau ngapain? Qinghuan bukan. Jangan berdalih. Tidak kusangka kamu adalah orang yang begitu keji dan tak tahu malu. Lepaskan aku. Jangan kau kira dengan begitu aku akan menyerah. Aku bilang padamu, aku tidak akan pernah bersamamu. Keji dan tak tahu malu. Di matamu, apa aku begitu hina? Setelah kau berbuat seperti ini kau masih mau orang lain memandangmu seperti apa? Sejak dulu aku merasa kau egois, munafik dan sombong. Tidak kusangka sekarang kau masih bisa berbuat seperti ini. Aku pasti akan melaporkanmu. Ternyata pamanku benar. Perempuan seperti kamu yang tidak patuh, selalu menurut itu tidak ada gunanya. Kau pikir aku memberimu kesempatan untuk melaporkanku? Bukankah kau bilang aku keji dan tak tahu malu? Kalau begitu, sebutan itu akan kubuat menjadi kenyataan. Mau apa kau? Enya. Gu Qinghuan. Lepaskan aku. Gu Qinghuan. Jangan pukul, jangan pukul. Feng Heng. Feng Heng. Feng Heng. Jangan nangis. Dokter bilang lukanya tidak dalam. Kamu cukup istirahat beberapa hari saja. Tenang saja, aku sudah mengirim orang untuk membawa ibu dan anak Feng ke kantor polisi. Kali ini, aku harus membuat mereka membayar harga yang mahal. Kok kamu datang tepat waktu? Dasar gadis konyol. Karena aku terus mengikutimu. Setelah aku tahu kamu dibawa pergi seseorang, aku terus mengikutimu dengan mobil. Sayangnya aku tetap datang terlambat. Membuatmu merasa diperlakukan tidak adil. Aku tidak apa-apa. Hanya saja kamu terluka karenaku. Luka kecil ini tidak seberapa. Saat melihat surat cerai itu, disinilah yang benar-benar sakit. Sampai sekarang masih sangat sakit. Kamu nggak mau menghiburku? Jangan banyak omong. Bisakah kita tidak bercerai? Qinghuan.
Jangan tinggalkan ibu kota. Jangan tinggalkan aku. Feng Heng, kamu bagaimana? Feng Heng, kamu gimana? Dasar pembawa sial. Semua cucuku terluka karena kamu cepat keluar. Nenek, ini bukan salah King Huan. Keluar, keluar. Nenek, Feng Heng, kamu gimana? Cucuku bersamamu tidak pernah ada hal baik. Ini peringatan terakhirku untukmu. Dia sudah punya tunangan. Jangan ganggu dia lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku kurang ajar. Gak lihat diri sendiri? Wanita macam kamu. Apa kau pantas untuk cucuku? Gak tahu malu. Suamimu tidak apa-apa. Tapi kamu harus lebih menjaga kesehatan. Aku? Kamu sudah hamil 6 minggu. Tapi badanmu lemah sekali. Kalau tidak istirahat, awal kehamilan sangat berbahaya. Aku harus bagaimana? Aku meresepkan obat penguat kandungan untukmu. Asalkan kamu pulang dan meminumnya tepat waktu. Janinnya pasti akan aman. Apa? Wanita ini hamil. Terima kasih, dokter. Tidak boleh. Nenek terus mengomel, ingin menggendong Cicit. Kalau dia tahu, Wu King Huan hamil, mungkin dia akan luluh. Aku pasti tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Halo? Apa aku benar-benar harus mempertahankan bayi ini? Mampukah aku menjadi ibu tunggal? King Huan, kamu pergi kemana saja? Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Apakah nenekku mengatakan sesuatu padamu? Jangan hiraukan kata-katanya, aku tidak akan meninggalkanmu. Sudahlah, aku cukup lelah sekarang. Kamu seharusnya mendengarkan kata nenek, kembalilah menjalani hidupmu. Apa yang kamu bicarakan? Sudah. Tidak usah dibahas lagi, jangan cari aku lagi. Gu King Huan. Hei. Hei. Feng Heng, kamu mau apa? Aku mau cari Gu King Huan. Jangan halangi aku. Ini semua salahmu. Kamu yang memaksanya pergi. Jadi, kamu puas sekarang? Feng Heng, kamu gila. Feng Heng balik. Hei, kalian siapa? Kalian ngapain? Lepaskan aku. Berhenti. Feng Heng. Feng Heng. Feng Heng. Tidak. Tidak. Sudah sebulan. Kenapa anak ini belum juga sadar? Pasien mengalami cedera berat di otak. Bisa sadar atau tidak, tergantung takdir. Bagaimana ini? Keluarga Feng hanya punya satu penerus selama 3 generasi. Kalau dia tidak sadar juga, bukankah akan punah keturunan? Nenek, Feng Heng pasti dilindungi Tuhan. Dia pasti akan sadar. Aku juga akan selalu menunggunya. Tenang. Bahkan jika dia tidak sadar. Aku rela sebagai istri cucumu untuk merawatmu hingga akhir hayatmu. Kamu benar-benar anak baik. Nyonya.
Setelah 1 bulan pemantauan dan penyelidikan, akhirnya pelakunya ditemukan. Orang yang melukai tuan muda sudah ditangkap. Katanya mereka disuruh oleh seorang wanita. Tapi wanita itu, mereka tidak mengenalnya. Melalui perantara yang menghubungkan. Harus cari orang yang menyuruh ini, dan temukan dia untukku. Tidak akan kuampuni dia. Polisi sudah menyelidiki. Selain itu, katanya, wanita itu tujuan wanita itu menyuruh orang adalah menargetkan bayi di perut Nyonya Feng. Apa? Dia hamil? Kamu sudah yakin? Benar-benar ingin menjalani operasi ini? Sudah yakin. Baiklah. Kalau begitu ikuti aku. Tunggu. Gu Qingwan, kamu harus pertahankan anak ini. Nenek, kenapa nenek ke sini? Anak ini anak Feng Heng kan? Itu cicitku. Aku mohon Qingwan, aku mohon, pertahankan dia. Jangan mempersulit aku, nenek. Aku tidak bisa menjadi ibu tunggal. Aku juga tidak ingin anakku menderita di dunia ini. Jadi, aku tidak bisa egois. Tidak. Kalau Feng Heng tidak sadar, dialah satu-satunya harapan keluarga Feng. Aku mohon pertahankan dia. Kamu tidak bisa membesarkannya, keluarga Feng bisa. Kalau kamu khawatir, kamu juga bisa tinggal di keluarga Feng. Soal itu, aku tidak mau lagi. Aku tidak lagi meminta kamu bercerai dengan Feng Heng. Kamu adalah menantu keluarga Feng. Kekayaan dan kemuliaan keluarga Feng akan ada bagianmu. Tolong pertahankan anak ini ya. Tapi kekayaan dan kemuliaan keluarga Feng tidak pernah kuinginkan. Lalu, bagaimana dengan Feng Heng? Dia jadi begini karena kamu. Kalau dia tidak sadar, ini satu-satunya anaknya. Bahkan harapan kecil ini tidak mau kau tinggalkan untuknya? Aku mohon padamu. Jangan begitu. Pertahankan anak itu. Ayo bangunlah. Kalau kau tidak setuju, aku tidak akan bangun. Baiklah, aku setuju. Ayo bangun. Aku bisa demi Feng Heng mempertahankan anak ini. Tapi, aku tidak akan masuk ke keluarga Feng. Ambil kembali surat perjanjian ini. Feng Heng, kapan kau akan sadar? Aku sudah memutuskan untuk melahirkan anakmu. Meskipun aku sudah setuju nenek keluarga Feng. Setelah anak itu lahir, dia akan tinggal di keluarga Feng. Tapi kau juga tahu, pertumbuhan anak tidak hanya membutuhkan uang, tetapi juga membutuhkan pendampingan dan kasih sayang orang tua. Jika kau terus begini tidak kunjung sadar, biarpun anak itu tinggal di keluarga Feng, dia tetap tidak memiliki perlindungan ayah. Dalam perjalanan tumbuhnya, pasti akan banyak penyesalan dan penderitaan. Sentuhlah. Sentuhlah, inilah anak kita. Cepat sadarlah, ya. Feng Heng, kamu sudah sadar. Feng Heng. Dokter, cepat ke sini. Pasiennya sudah sadar. Feng Heng sudah sadar. Dokter, cepat periksa. Pasien sudah bereaksi, tapi karena koma terlalu lama, sekarang masih linglung. Seharusnya sebentar lagi sadar. Syukurlah. Sungguh bagus sekali. Terima kasih banyak, King Huan. Begitu kamu datang, langsung membangunkan Feng Heng. King Huan. Aku di sini, aku di sini. Tadi saat aku bermimpi, aku mendengar kamu bicara padaku. Apa kita punya anak? Kita punya anak.
kamu akan menjadi ayah. Tuan muda, kamu sudah sadar. Bagusan. Sungguh bagus sekali. Nyonya, ada kabar dari kantor polisi. Dalang di balik penyerangan Tuan muda juga sudah ditemukan. Siapa orangnya? Itu Nona Yeting. Bagaimana bisa dia? Permisi, apakah Anda Ibu Ye? Anda terlibat dalam kasus penganiayaan. Mohon bantu kami untuk kembali diperiksa. Selamat keluar dari rumah sakit, Tuan Feng. Katanya yang membuat Anda luka parah, bukan orang lain, melainkan istri Anda, putri keluarga Ye. Boleh tahu apa yang terjadi? Apakah putri keluarga Ye telah ditahan? Katanya grup Di Hao berencana mengakuisisi Feng Yun, menggugat dua bersaudara Feng Xing dan Feng Mingxuan. Apakah itu benar? Grup Di Hao memang ada niat untuk mengakuisisi Xia Feng Yun. Dan juga grup Ye. Soal gugatan terhadap paman dan keponakan dari Feng Yun. Di sini saya tidak ingin banyak bicara, nanti akan diumumkan di situs resmi. Adapun Yeting, putri keluarga Ye, dia bukan tunangan saya. Karena saya sudah memiliki istri. Apa, Anda sudah punya istri? Boleh tahu siapa dia? Dialah istri saya. Apa yang kau lakukan? Boleh tahu asal-usul Nyonya Feng? Dari keluarga besar mana? Baiklah, saat ini saya juga ingin mengumumkan satu hal. Mulai hari ini saya akan melepaskan hak waris keluarga Feng. Dan bersama istri saya menjalani hidup yang sederhana. Tuan Feng, mengapa membuat keputusan seperti ini? Apakah Anda serius? Mohon jangan ganggu kami. Hei, Tuan Feng, jangan pergi. Bicaralah sedikit lagi, Tuan Feng. Kamu tadi, kenapa bilang gitu ke wartawan? Aku tahu kamu selama ini nggak mau masuk keluarga Feng. Kalau kamu nggak mau masuk, ya udah, biar aku yang keluar aja. Tapi kamu nggak bisa juga nyerahin hak waris. Itu kan keluarga Feng aset ratusan miliar. Bodoh. Aset bagiku hanya angka yang dingin. Seumur hidupku di bawah tekanan keluarga dan kekangan nenek. Meski hidupku berkecukupan tapi aku nggak bahagia. Hari-hari bersamamu malah bikin aku merasa tenang. Dan seru. Akhirnya kita pulang. Sayang, aku pulang. Aku beliin kamu kaki babi kesukaanmu. Kok kamu setiap hari makan enak terus? Sekarang kamu jadi tukang antar makanan nyari duit nggak gampang. Sayang bukannya sebentar lagi lahir? Makan yang enak dong. Makasih, Mas.